Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Yuya itu telah dilatih oleh Master Kelinci untuk dapat mengalahkan entitas evil. Ya, walaupun si Yuya itu telah menolak untuk mewarisi gelar Holy Kick dari Master Kelinci, tapi tetap saja si Master Kelinci itu akan melatihnya. Karena dia tahu si Yuya itu bisa saja mengalahkan entitas evil tanpa memiliki gelar Holy sekalipun. Mengingat potensi dari MC kita ini yang tidak terbatas, teman-teman. Setelah mengalami latihan panjang selama seminggu plus duel dengan King Mithril Bore, akhirnya Yuya pun sudah mewarisi sebagian besar dari kekuatan Holy Kick Master Kelinci. Bahkan saat itu Yuya pun berevolusi menjadi Transcendent Human yang membuatnya kebal akan segala penyakit. Dalam part kali ini panel cerita pun berpindah ketika Yuya kembali ke bumi. Hari itu adalah satu hari sebelum festival permainan bola dimulai. Saat kelas sudah usai, anak laki-laki di kelas Yuya pun sedang berdiskusi tentang rencana yang akan mereka terapkan supaya bisa tampil maksimal pada festival permainan bola besok. Tapi waktu itu, si Ryo pun teringat kembali kalau memang nantinya para fotografer dari majalah terkenal di Jepang itu akan pergi ke festival permainan bola untuk memotret Yuya. Mendengarkan hal itu, tentu aja semua teman laki-laki Yuya yang belum mendengarkan berita itu langsung menanyai Ryo tentang detail informasinya. Setelah ditanya seperti itu, Ryo yang terlalu jujur pun akhirnya menceritakan semuanya. Kalau memang sewaktu seminggu yang lalu, si Yuya itu sempat ditawarin untuk menjadi talent oleh sebuah industri hiburan. Namun si Yuya itu menolaknya. Tapi nampaknya presiden dari industri hiburan itu nggak menyerah sama sekali. Jadi pada akhirnya, mereka akan memotret Yuya kalau ada acara penting di sekolah ini aja. Dan nantinya foto itu juga akan masuk ke buletin majalah mereka. Mendengarkan hal itu, tentu aja teman laki-laki sekelas Yuya itu pun langsung heboh. Dan mereka berkata kalau mungkin aja mereka juga bisa ikutan masuk majalah jika deket-deket sama Yuya pas festival permainan bola nanti. Lalu tentu aja mereka pun menawari Yuya untuk bisa ikutan dalam permainan sepak bola, dodgeball, basket, dan bahkan semua permainan yang akan diselenggarakan besok. Tentu aja si Yuya pun langsung bingung dong kalau harus mengikuti semua cabang olahraga itu. Nah, jadi di sini si Yuya dengan polosnya berkata kalau dia akan tetap mengikuti permainan tenis meja aja. Mendengar keputusan dari Yuya membuat teman-temannya itu sedih karena nggak bisa ikutan masuk majalah sama Yuya. Melihat hal itu, Ryo pun berkata kalau Yuya itu nggak perlu meladeni semua omongan mereka. Yang penting kelas mereka itu bisa tampil maksimal pada pertandingan besok aja itu udah syukur gitu. Di sini, Yuya pun hanya bisa mengiyakannya saja. Panel cerita pun berpindah pada saat festival permainan bola dimulai. Saat itu Sawada Sensei, selaku wali kelas Yuya pun menyemangati para muridnya untuk melakukan usaha maksimal dalam menjalani setiap pertandingan cabang olahraganya. Karena memang festival permainan bola ini juga sangat berkaitan dengan bonus yang akan didapatkan oleh Sawada Sensei nantinya. Mendengarkan hal itu, semua murid pun hanya bisa memandangi senseinya dengan muka yang kesal dan datar. Tapi mereka tetap akan berjuang, walau bukan demi bonusnya Sawada Sensei. Waktu itu, sesuai rencana yang dijanjikan, Kurosawa dan direkturnya pun datang dengan membawa fotografer untuk memotret Yuya. Nah, awalnya si Yuya kira fotografer yang akan dibawa oleh orang ini paling cuma 2 orang aja. Karena memang ini kan cuma acara sekolah biasa dan bukannya acara kenegaraan. Tapi ternyata ada 10 fotografer yang siap memotret Yuya di sana. Peralatan mereka juga nggak main-main, teman-teman. Dimana semua fotografer itu memakai kamera DSLR yang profesional. Di sini dengan senyumannya, Kurosawa pun berkata kalau dia harap nantinya Yuya itu nggak akan gugup pas waktu difoto. Ia juga berpesan kalau Yuya itu jangan sampai sadar kamera. Karena menurut perkataan dari Miyu dan Hikari, si Yuya itu masih belum terbiasa dengan sesi pemotretan seperti ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun cuma bisa ngebatin gimana dia nggak mau sadar kamera dan gugup, orang fotografernya aja ada 10 gitu. Tapi pada akhirnya, Yuya pun menerima nasib itu dan menuju ke gedung olahraga untuk bertanding tenis meja. Selama melakukan persiapan, Yuya itu diikutin terus sama fotografernya. Udah kayak kucing sama buntutnya aja tuh. Oh iya, yang tanding tenis meja di sana juga bukan Yuya aja. Ada juga Shingo dan beberapa teman Yuya yang memang tidak terlalu pandai melakukan olahraga.
Jadi bisa dibilang tenis meja itu adalah olahraga yang diremehkan oleh kelasnya Yuya. Karena mereka aja nempatin orang yang kayak Shingo buat main di sana. Apalagi lawan Yuya dan Shingo itu katanya adalah siswa dari kelas olahraga. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung kaget dong, karena memang dia belum tahu dan belum pernah dengar tentang kelas olahraga sebelumnya. Di sini Shingo pun menjelaskan nih, kalau memang selain kelas umum seperti mereka, Akademi OC ini memiliki kelas olahraga yang berfokus untuk menciptakan atlet. Katanya si Ryo juga seharusnya memasuki kelas olahraga ini, tapi dia itu memilih untuk masuk ke kelas umum aja, karena memang dia itu nggak ingin berfokus kepada olahraga aja gitu. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata dalam hatinya, kalau sungguh Ryo lah yang pantas buat jadi tokoh protagonis kalau semisal hidupnya ini adalah sebuah cerita fantasi. Setelah beberapa saat kemudian, lawan dari Yuya pun datang dan bersiap-siap juga. Sesuai perkataan dari Shingo, dia adalah siswa dari kelas olahraga. Namun di sini Yuya itu sangat terkejut karena siswa yang ada di hadapannya ini sangatlah kekar dan berotot. Yuya aja sampai bilang nih, kalau penampilan seperti itu nggak cocok disebut sebagai seorang siswa SMA. Bahkan sang fotografer si Yuya juga bilang, kalau nampaknya mereka juga mengenali lawan dari Yuya ini. Dia itu sebenarnya adalah atlet tenis meja nasional yang memiliki julukan si penembak jitu. Mereka tidak menyangka kalau atlet nasional ini masihlah anak SMA. Terlepas dari itu semua, pertandingan pun dimulai. Si penembak jitu itulah yang akan melakukan servis duluan. Di sini dengan arah yang pas dan tajam, sang penembak jitu itu pun mengarahkan servis ke ujung wilayah dari Yuya. Bisa dibilang itu adalah servis yang sangat kencang dan tajam. Jadi pantas aja dia itu bisa mendapatkan julukan sebagai penembak jitu. Tapi bagi Yuya, servis dari penembak jitu itu terlihat sangat lambat. Entah skill apa yang digunakan sama Yuya, dia itu bisa menebak arah dari servis lawannya itu. Di sini karena dia itu juga nggak terlalu tahu sama tenis meja, jadi akhirnya Yuya pun mengikuti gerakan pukulan dari lawannya aja. Dan boom, tembakan bola tenis meja dari Yuya pun menembus papan tenis mejanya dan bahkan menembus lantai gedung olahraga itu. Di sini semua orang yang melihat hal itu pun menjadi melongo. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang cukup kuat untuk melubangi papan setebal itu, bahkan lantai dengan tembakan bola tenis meja aja. Namun bukannya senang, si Yuya itu malah pengen nangis dan berkata kalau dia itu menyerah kepada sang wasit. Di sini si Yuya itu mengira kalau dirinya itu telah melanggar aturan karena melubangi papan dari tenis mejanya. Maka dari itulah Yuya menyerah. Melihat hal itu, para fotografer dan direktur Kurosawa pun masih melongo ketika sadar kalau benar nih, pukulan Yuya itu nembus meja bahkan lantai gedung olahraganya. Namun sayangnya para fotografer itu tidak sempat mendapatkan foto Yuya saat melakukan pukulan tadi. Di sini sambil bingung, sang direktur Kurosawa pun mendekatinya dan berkata nih kalau mereka itu masih belum mendapatkan foto dari Yuya. Jadi si Yuya itu nggak boleh menyerah dulu. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata kalau dia itu akan tetap menyerah karena memang lawannya adalah pemain tenis meja profesional. Jadi walaupun nggak menyerah sekarang, Yuya itu pasti akan tetap kalah. Nah, itu cuma alibi doang yang dibuat sama Yuya teman-teman. Karena memang alasan sesungguhnya Yuya berhenti adalah dia itu nggak mau nyakitin orang lain dengan kemampuan super gilanya itu. Kalau aja tadi pukulan dari Yuya itu mengenai seseorang, maka bisa dipastikan orang itu juga akan bernasib sama dengan lapangan tenis meja dan lantai gedung olahraga itu. Di sini nampaknya si direktur itu masih menerima alasan dari Yuya, tapi dia itu ingin Yuya mencari pertandingan lain untuk diikutinya. Kalau enggak, mereka itu nggak mungkin bisa menerbitkan buletin dari OC Gakuen ini. Mendengar hal itu, Yuya pun berkata kalau dia akan mencari pertandingannya terlebih dahulu. Setelah itu, Yuya pun sempat melihat pertandingannya Shingo. Dan sesuai dugaan, Shingo itu kalah juga sama kayak Yuya. Karena memang lawannya juga dari kelas olahraga gitu. Mereka juga sempat mengobrol sebentar di sana. Lalu mereka pun berpisah karena si Shingo itu katanya mau lihat pertandingannya dari Ryo yang ada di lapangan luar. Sedangkan si Yuya itu ingin berpartisipasi dalam pertandingan yang ada di gedung olahraga ini. Nah, kebetulan saat itu si Kaede sedang cari satu orang untuk berpartisipasi dalam lomba voli campuran. Karena memang katanya satu teman sekelas mereka itu sempat cedera. Maka dari itu mereka kekurangan satu pemain sekarang. Apalagi lawan mereka selanjutnya itu adalah kelompok yang hampir semua anggotanya dari ekskul voli.
bisa gawat kalau mereka kekurangan pemain. Oh ya, di sana juga sudah ada Rin yang memang ikut dalam lomba voli campuran ini juga. Melihat Kaede yang membawa Yuya, Rin dan yang lainnya pun sangat senang. Karena selain jumlah pemain mereka yang sudah pas, kini mereka itu bisa dapat kebagian foto juga. Dan mungkin alasan utama mereka senang itu karena bisa difoto sama Yuya dan masuk majalah nantinya. Di sini sang direktur dan para fotografer juga ikut senang karena kombinasi foto dari siswi Akademi OC dan Yuya itu bisa menjadi halaman sampul bagi buletin mereka nanti. Dan pertandingan bola voli campuran itu pun dimulai. Tak disangka, tim dari Yuya itu memimpin jalannya pertandingan, di mana Kaede dan Rin itu mencetak poin keunggulan bagi tim mereka dengan spike yang keras. Di sini Yuya pun sangat terkejut karena ia tidak menyangka Kaede dan Rin itu pandai bermain voli. Bahkan Yuya juga sampai memuji Kaede karena kehebatannya. Nah, pada saat itu Rin pun bertanya bagaimana tadi Yuya. Di sini Yuya kira si Rin itu mau dipuji juga sama dia. Tapi ternyata yang ditanyain sama Rin itu bagaimana pendapat Yuya tentang aset bergoyangnya Rin saat melakukan spike tadi. Tentu aja si Yuya pun langsung keselak dong ngedengernya. Rin juga malah mainin asetnya Kaede di depannya Yuya waktu itu. Tentu aja Yuya pun nampak mulai nggak kuat iman lagi. Jadi ia pun mengaktifkan skill penenang pikiran dan mentalnya biar dia itu nggak ngeliatin asetnya Kaede terus. Selama pertandingan si Yuya itu cuma melakukan resif aja teman-teman. Ya tentu aja si direktur Kurosawa pun tidak puas ngeliatnya. Jadi ia pun meminta Yuya untuk melakukan spike juga. Mendengarkan hal itu, Yuya pun ragu apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Karena memang bisa saja kejadiannya kayak pas lagi tenis meja tadi kalau dia ngelakuin spike. Tapi karena didesak sama Rin dan Kaede juga, akhirnya si Yuya pun terpaksa melakukannya. Nah, waktu itu si Rin pun berhasil memblok spike dari lawan, sehingga bola bebas dikuasai oleh tim mereka. Namun nih si Kaede itu ngasih umpan ke Yuya ketinggian, sehingga mereka itu mengira kalau Yuya nggak akan melakukan spike. Tapi tak disangka-sangka, bebengkita Yuya itu refleks loncat hampir setinggi langit-langit gedung olahraga untuk men-spike bola itu. Di sini Yuya pun kaget sendiri pas sadar kalau dia itu udah sampai langit-langit gedung olahraga. Lalu Yuya pun berusaha menahan agar spike-nya kali ini nggak menimbulkan hal yang sama kayak di tenis meja tadi. Tapi kejadiannya itu malah sebaliknya. Spike-nya si Yuya itu berhasil merobek jaring voli di sana dan meletuskan bola voli tersebut. Melihat hal itu, sontak salah satu dari pemain lawan mereka pun mengangkat tangannya dan berkata kalau tim mereka itu menyerah saja. Yaps, di sini karena spike super kuat dari Yuya, tim lawan mereka pun kena mental. Setelah kemenangan yang brutal itu, tim Yuya pun menjadi tim yang paling ditakutin sama tim lain. Bahkan semua tim yang akan menjadi lawannya itu langsung menyerah tanpa perlawanan sama sekali. Dan tentu aja hal itu membuat tim dari Yuya, Kaede, dan Rin itu berhasil menjadi juara pertama di cabang olahraga voli campuran. Karena kemenangan itu tentu aja si Rin dan Kaede pun senang sekali, tapi tidak bagi Yuya. Di sini Yuya merasa kalau memang itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya. Oh ya, nampaknya cabang olahraga sepak bola juga dimenangkan sama kelasnya Yuya. Dan sewaktu Yuya itu sedang melihat pertandingan yang masih berlangsung, si Yuya itu ngelihat ada sebuah keramaian dalam pertandingan tenis lapangan. Bahkan ada seseorang yang harus ditanduk keluar dari sana. Nah, pada saat itu, Yuya pun melihat Kaori yang sedang bersedih di sana. Setelah ditanya, ternyata orang yang ditanduk keluar tadi adalah partnernya si Kaori dalam melakukan tenis lapangan ini. Nah, sekarang ini nggak ada lagi orang yang bisa jadi pasangannya dalam pertarungan ganda, sehingga ia berniat untuk menyerah saja. Namun tentu aja babangkita Yuya nggak biarin satu hero-nya ini bersedih teman-teman. Di sini Yuya pun memutuskan untuk membantu Kaori dalam memainkan tenis lapangan ganda ini. Setelah mendapatkan persetujuan dari lawan dan panitia, akhirnya mereka pun langsung melakukan servis. Tapi ini saat melakukan servis, si Kaori itu nggak sengaja ngarahin servisnya ke kepalanya Yuya. Untung si Yuya itu punya refleks super kayak ultra insting dari Goku gitu. Jadi ia pun bisa menghindarinya. Melihat hal itu, Yuya pun akhirnya mengetahui nih, kenapa partnernya Kaori sampai bisa ditanduk keluar tadi. Nah, pertarungan itu pun di-carry sama Yuya. Ya kita udah dilihatin juga kan betapa nggak berbakatnya si Kaori dalam olahraga ini. Nah, di saat perebutan poin terakhir, si Kaori itu mendapatkan kesempatan emas untuk memukul bola bebas. Tapi, mau sekeras apapun ia berusaha,
ia malah tetap berakhir memukul angin aja. Jadi waktu itu Yuya lah yang harus memberikan pukulan terakhir untuk memastikan kemenangan mereka. Waktu itu si Kaori juga sempat mau jatuh dan terjadilah kejadian seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Dimana Yuya itu nyelamatin Kaori yang hampir jatuh. Yaps, kayak sinetron banget nih. Melihat adegan natural tapi terlihat kayak film-film romance gitu, para fotografer pun langsung memotret mereka berkali-kali. Bahkan si direktur juga berkata, kalau foto paling bagus si Yuya itu adalah pas lagi nolongin Kaori yang hampir jatuh tadi, bukannya pas lagi main volley ataupun main tenis. Di sini ia bahkan mau si Yuya dan Kaori itu berfoto bareng lagi untuk menjadi sampul majalah mereka selanjutnya. Waktu itu mereka pun saling gugup satu sama lain dong, karena ya kita tahu sendiri si Kaori juga punya rasa sama Yuya. Jadi si direktur pun mengakalinya dengan menyebut Yuya dan Kaori itu sangat terlihat serasi. Nah, setelah mendengarkan hal itu, si Kaori pun langsung senang sambil ngeliatin Yuya yang ada di sebelahnya. Begitu juga dengan babang kita Yuya yang ngeliatin Kaori balik. Nah, pose seperti itulah yang diinginkan oleh sang direktur. Jadi, ia pun langsung memberikan kode untuk memfoto mereka berdua pada detik itu. Setelah pertandingan itu selesai, si Kaori pun ngajak Yuya pulang bareng nih. Dan di tengah perjalanan, si Kaori itu memberikan ciuman terima kasih kepada Yuya. Tapi Yuya itu nggak sadar kalau Kaori baru saja menciumnya. Karena memang waktu itu si Yuya juga disuruh tutup mata sama Kaori. Dan kita juga tahu betapa tidak pekanya babang kita Yuya ini. Sampai dicium sama cewek cantik aja nggak ngerasa. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.